Gitu mulai. Nah, Terima kasih Bu Kepala atas waktunya hari ini. Saya Nelfaida, CQP Angkatan 9. Di sini saya mau melaksanakan diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama Bu, dimana kan Ibu sebagai seorang kepala sekolah kan, ya. Berarti kan di dalam sekolah itu kan kita punya sebuah kekuatan atau aset yang kita jadikan nanti sebagai modal dalam pengembangan ekosistem sekolah. Jadi yang ingin saya tanyakan, ingin berdiskusi dengan Ibu Kepala, di mana modal aset itu kan ada 7 kan ya Bu ya. Yang pertama menurut Ibu Kepala Sekolah, yang pertama kan itu kan modal manusia. Menurut Ibu modal manusia yang ada pada sekolah kita ini berupa apa saja? modal manusia yang pertama itu adalah pendidikan anak. Itu di sini semuanya alhamdulillah satu, karena itu sangat penting. Karena itu sangat menunjang bagaimana ini PS1-nya juga ini adalah S1 kependidikan. Sesuai dengan tugas yang diemban, dia lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Jadi berarti masuk guru ya Bu ya? Iya. Guru, berarti gurunya udah S1 gitu. Berarti di sekolah kita ini kan juga sudah ada punya satu orang guru, satu orang PP kan? Orang PP, satu orang CGT. Iya, betul. Jadi kalau murid seperti apa Bu? Bisa nggak kita masukkan ke modal manusia? Bisa. Bisa nanti murid ya, murid teknik ya Bu ya? Iya, Teknik. Oke. itu termasuk modal manusia. Manusia ya. Berarti yang masuk kita ke modal kedua Bu, modal fisik. Nah, kira-kira apa Bu menurut kita di SD kita ini yang termasuk modal fisik? Ya, seperti contohnya lingkungan, bangunan sekolah, dan pokoknya menyangkut sarana dan prasarana kita. Sarana dan prasarana Yang ada di sekolah kita yang bisa menunjang, bisa kita manfaatkan nantinya dalam menunjang keberlangsungan, ya. Berarti dalam proses PBM ya Bu? Iya. PBM. Oke, jadi berarti Bu, modal finansialnya Bu, berarti otomatis sebuah sekolah itu tidak bisa berjalan karena tidak ada modal finansial ya. Ada unsur-unsur yang apa? Berarti kalau di sekolah kita ini modal kita dari mana Bu? Hah? Dari sekolah kita ini modal kita dari apa? Dari maksudnya? Dari uangnya, uang apa yang kita Itu bersumber dari dana pos. Ya, uang bos. Uang masukan yang lain ada tuh? Ada, kita kan ada wirausaha sekolah namanya Bu. Seperti koperasi sekolah, Ya, kantin kan iya, ya? kantin sekolah. Karena ini rasanya sangat membantu sekali. Itu yang keempat, berarti modal lingkungan alam. Lingkungan alam. Itu seperti yang kita lihat, pohonnya banyak ya Bu ya? Pohon, tempatnya teduh, nyaman ya? Tempatnya nyaman, asri, bersih. Berarti yang kelima modal agama atau budaya. Berarti dalam penerapan modal agama ini Bu, seperti pembiasan yang kita Iya. bisa ya Bu ya? Ada sholat duha, Pembiasaan pagi, sholat duha, sebelum PBM berlangsung, sebelum PBM, kemudian kegiatan tahfiz. praktis. Karena sama-sama kita ketahui bahwa kegiatan tahfiz ini pada hari Selasa dan Kamis itu dilakukan sebelum PBM dimulai, 1 jam sebelum pelajaran dimulai. Itu jam 7 sampai jam 8. Pukul 07 sampai 08. Kemudian hari Jumat ada kultum. Kalau di sini Bu ada TPA ya Bu ya? Ada. TPA. Ya, ada misalnya TPA ya. Kita juga di sekolah kita ini ada kegiatan ekstra, itu berupa tahfiz. Ekstra tahfiz. Dilaksanakan itu mulai dari jam 2 14 ya, 14.00 sampai jam 16. Pukul 16.00. Berarti yang keenam modal apa lagi Bu? Modal Ada lagi nih Bu, sholat berjamaah zuhur. Zuhur berjamaah. Yang dilaksanakan secara bergantian. Juga sangat menunjang untuk kegiatan. Terkirasi Bu Iya. ya. Modal sosialnya Bu. Modal sosial. Menurut Ibu modal sosial kita yang kita miliki di sekolah ini antara memberikan guru seperti
kompak ya Bu ya, kompak, saling membantu. saling membantu ketika ada teman yang sakit contohnya atau salah satu keluarga dari guru kita di sini itu selalu kita pergi menjenguk, ada yang meninggal kita layak dan kita berikan sumbangan. Itu adalah wujud dari rasa sosial kita atau kepedulian yang sangat tinggi. Satu lagi Bu, modal politik. Nah, modal politik ini kan ada namanya apa namanya itu pokir ya. Iya. Nah, itu di sekolah-sekolah juga kan itu sangat membantu juga itu. Nah, kadang ada seperti tahun-tahun sebelumnya ada. Nah, kita dapat bantuan dari itu. Jadi kalau di sini Bu, bisa tidak Bu, dalam musyawarah itu bisa tidak kita masukkan ke modal politik? Kita kan ada masalah nih, atau misalnya menunjuk siapa yang kegiatan ekstra, bisa tidak menurut Ibu itu dijadikan modal politik? Bisa. Ya berarti modal politiknya itu berarti pokir saja ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Ini mudah-mudahan nanti ini bisa kita gunakan untuk menjadi sebuah aset modal bagi SD kita. Mudah-mudahan nanti apa yang kita rencanakan berjalan lancar. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Itu di setiap sekolah kita itu kan kita punya modal, dan itu modal manusia. Menurut Ibu, apa saja yang nanti yang bisa kita masukkan sebagai modal manusia ini? Di sini kan kita ada manusia, jadi pertama kan modalnya berupa kita sekolah kan, kepala sekolah, siapa lagi Bu? Menurut Ibu siapa lagi yang termasuk modal manusia? Guru. Kita sekolah. Yang kedua ada gurunya kan, guru, siswa kan, masuk kita teknikkan itu modal kita apa lagi Bu? Ada wali murid, ada walmur kan, walmur, komite, ada komite kita dan masyarakat. masyarakat. Ya itu berarti ini modal kita di sebuah sekolah itu harus mempunyai modal. Ini modal utama kita. Dan lanjut yang kedua ada modal Sosial. Sosialnya. Menurut orang Ibu di sekolah kita ini yang termasuk modal-modal sosial itu seperti apa? Hubungan yang baik. kekeluargaan antara kepala sekolah dengan para guru. Berarti hubungan kita di sekolah ini baik-baik saja kan? Dengan kepsek, dengan guru baik. Apalagi Bu? Hubungan sosial kita. Dengan komite, keikutsertaan komite. Berarti komite ikut dalam urusan sekolah kita, urusan sekolah. Ya apa lagi Bu? Dengan masyarakat. Berarti masyarakat, dengan masyarakat juga kita baik ya. Masyarakat atau bisa juga Bu wali murid. Nah, Walmur. Udah lanjut. Berarti modal apa lagi Bu? ada hubungan sosial dengan dinas kesehatan. Iya. Dinas kesehatan. Nah, menurut Ibu modal apa lagi Bu? Modal manusia, modal sosial, Modal fisiknya. fisiknya. Jadi di sekolah kita ini yang berupa modal fisik menurut Ibu apa saja? Ada ruangan kelas yang cukup, Ruang kelas ya, ruang kelas kita cukup. ada perpustakaan, Fokus untuk tempat membaca, ada ruangan guru, ruang guru. Lagi ruang kepala sekolah masih tidak Bu? ada ruangan kepala sekolah, Ruang kepsek, ada musola, musola, ada jaringan wifi, WC masih tidak Bu? ya ada ruangan WC yang Iya, cukup dan memadai. Ya, modal apa lagi? Kemudian ada alat peraga atau alat olahraga yang mendukung untuk pelajaran olahraga. Olahraga ya. Ada untuk PBM. Kemudian lengkap dengan lapangannya. Lapangan. Berarti kalau anak itu belajar, itu kan kalau dia olahraga berarti harus ada lapangannya Bu ya. Ada alatnya dan ada lapangannya. Ya berarti modal apa lagi Bu menurut Ibu yang kita punya? Modal politik.
Berarti menurut Ibu kalau kita di sekolah ini yang berbau-bau dengan politik menurut Ibu seperti apa? Yang pertama, kalau kita ada masalah gimana menurut Ibu? Kerjasama dengan Nah, puskesmas, nanti kita ada kerjasama ya, kerjasama ada kerjasama dengan dinas pendidikan, dinas pendidikan, kerjasama dengan kepolisian, kepolisian ya. Nah, oke. kerjasama dengan PLN. Kelihatan berarti PLN bidang listrik ya. Modal apa lagi Bu? Yang Modal. kelima. Ada lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam. Menurut Ibu? Modal Sekolah kita ini kita membutuhkan lingkungan yang lingkungan aman, berarti aman ya. lingkungan yang bersih dan sejuk, Bersih, sejuk. Banyak pohon enggak Bu di tanah sekolah kita ini? subur, dan banyak pohon berlindung sehingga kita nyaman berada di sekolah. Atau tanahnya subur ya Bu. Karena suburnya banyak rumput yang tumbuh kan. Lanjut modal apa lagi Bu? Ada modal agama dan budaya. Agama atau budaya. Ini mana yang kita masukkan ini sebagai modal budaya? Ada tidak di sekitar kita ini TPA? Ada. TPA ya Bu ya, TPA. Berarti di TPA itu kan anak diajari mengaji kan, Iya. sehingga anak itu bisa membaca Iqra, Membaca Al-Quran. membaca Iqra atau Al-Quran, Berpidato. pidato ya Bu ya. Nah, berarti nanti karena kita punya modal ini, berarti kita nanti sudah mendidik anak lagi. Dan satu lagi modal apa lagi Bu? Kemudian kegiatan pembiasaan. Oh iya, pembiasaan ya Bu ya. Kita kan sebelum belajar pembiasaan ya. Pembiasaan. Kemarin kita baca surah apa Bu? Surah Al-Baqarah ya? Surat Al-Baqarah. Ada lagi Bu? Modal finansial. 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 Yang pertama mengenai berarti dana utama kita di sekolah dari uang mana Bu? dana bos. Oh, dana bos ya. Uang. Yang lainnya selain uang bos ada tidak Bu? Kalau kantin bisa nggak Bu kita Ada misalnya koperasi sekolah, koperasi sekolah ya. atau ada uang kantin Uang. juga, Uang. uang kantin. Kalau lingkungan juga mungkin ada kebun sekolah. Nah, sekolah ya Bu. Berarti dengan adanya 7 aset ini, berarti inilah Bu, sebuah sekolah inilah aset kita, kekuatan kita. Berarti nanti kita dalam menyumbangkan sekolah ini berdasarkan aset yang pilih ini. Jadi makasih ya Bu atas diskusinya hari ini. Terima kasih. Lah, Selanjutnya bisa minta waktu sebentar. Di sini Ibu bertanya ya, jawab ya. Di dalam sekolah kita ini kan ada modal-modal. Menurut kamu apa saja yang termasuk di dalam modal manusia? Nah, terus apa lagi? Nah. Itu ya Nak ya. Ya lanjut ya. Kan di dalam kamu belajar nanti kan kamu ada yang berupa modal politik. Menurut kamu apa yang termasuk unsur yang kegiatannya di sekolah ini kamu lakukan yang berbau dengan politik? Nah, apa lagi? Untuk yang ke-12 ya. Lihat kedua kelas. Oke. Dan setelah itu kan namanya sekolah, tidak lepas dari finansial. Finansial itu berupa keuangan. Menurut kamu apa saja modal finansial yang ada di sekolah ini? Uang bos. Apalagi? Uang wakil siswa ya. Oke, lanjut. Modal yang keempat. Tentu kan otomatis kamu belajar di sekolah ini pakai alat ya, berarti itu modal fisik. Menurut kamu modal fisik yang ada di sekolah ini apa saja? Ya,
ya. Oke, kelas ya, kelas. Apa lagi? Ruang guru, oke. Halaman sekolah masih tidak? Oke, lanjut ya. Oh, di dalam kita bergaul kan ada yang berupa modal sosial. Menurut kamu, Nak, apa saja yang termasuk modal sosial? Oke, saling membantu ya. Apalagi, Nak, selain itu? Oke, berarti kompak ya. Ya, lanjut modal yang keenam. Di sekolah kamu ini, menurut kamu mana yang termasuk modal lingkungan alam? Nah, lingkungan sekitar. Apa lagi? Udara yang bersih. Apa lagi, Nak? Banyak pohon ya. Satu lagi. Oke, yang terakhir. Selain modal yang sudah kita bahas tadi 6 itu, menurut kamu modal agama atau modal budaya itu yang ada di sekolah ini berupa apa saja? Nah, kita banyak jalan ya, apalagi TPA ada tidak? Nah, gimana TPA? Apa lagi, Nak? Selain itu. Ya, terima kasih, Nak, ya hari ini. Dengan nanti akhir ini kita bisa saling berbagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya atas kedatangannya di sini. Dan terima kasih juga atas waktu yang telah Bapak sempatkan ke sini. Di mana di sini saya Nelpanida sebagai CGP Angkatan 9 ingin bertanya jawab kepada Bapak atau mengidentifikasi lah kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Di mana di sini saya ingin mengetahui dari Bapak sebagai Bapak seorang pemimpin di sekolah ini kan kita mempunyai modal gitu Pak, atau kekuatan nanti yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran yang bagus untuk kedepannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, di mana dalam modal ini ada 7 modal Pak. Yang pertama yang menurut Bapak, yang pertama itu modal manusia. Menurut Bapak modal manusia itu berupa apa saja sih yang selama ini Bapak lihat di sekolah ini yang ada? Oh, berarti gurunya S1 ya? Kepala sekolah itu baik, Siswa itu ya Pak ya, berarti namanya manusia ya. Yang kedua kita lanjut Pak, berarti modal fisik. Menurut Bapak, selama Bapak mencermati sebagai komite lah mencermati di sekolah ini, apa saja yang menurut Bapak yang bisa kita jadikan modal fisik? seperti ruang kelas juga sudah lengkap. Lengkap ya Pak ya. Prasarana dan prasarana itu lengkap. Prasarananya lengkap. Nomor 3 yaitu modal finansial. Berarti namanya kita sekolah berarti tidak luput dari uang ya Pak ya. Jadi menurut Bapak yang modal finansial yang ada di sekolah ini berupa apa saja Pak? Seperti uang bos, ya. bantuan sumbangan dari siswa. Ya, nanti sumbangan ya. Ada juga uang kantin. Kantin, koperasi di mana Pak? Ada nggak Pak? Ada juga koperasi. Koperasi ya. Oke. Berarti itu saja ya Pak menurut Bapak. Oke, nomor 4, modal lingkungan. Berarti menurut Bapak lingkungan yang ada di sekolah ini sudah seperti apa? Lingkungannya di sekolah ini seperti apa Pak? Seperti kan pohon itu. Berarti pohonnya banyak ya. Banyak. Berarti Adanya pohon itu tentu kan udaranya sejuk. Berarti anak-anak nyaman belajar ya. Nyaman belajar. Ya, kita ya berarti nomor 5 lagi Pak, modal agama atau budaya. Menurut Bapak,
modal agama atau budaya apa saja sih yang sudah diterapkan di sekolah? seperti kebiasaan. Iya, bisa. Setiap pagi diadakan Pembiasaan baik. Apalagi Pak? Ada tidak menurut Bapak selama ini pengamatan Bapak sekolah ini melakukan sholat duha, sholat duha sholat duha, dan juga sholat zuhur berjamaah. sholat zuhur berjamaah ya Pak ya? Kalau setiap Jumat pengamatan Bapak sebagai komite, apa yang kami dikerjakan guru-guru di sini? Jumat pagi itu, itu ya. Oke. Berarti ada tidak menurut Bapak selama ini siswa ini mengikuti TPA atau MDA? Ada. Berarti anak-anak ikut TPA MDA ya? MDA. Oke, yang keenam Pak, modal sosial. Berarti modal sosial ini menurut Bapak kami sebagai guru di sini, menurut Bapak sebagai komite itu gimana? Seperti apa sih modal sosial yang sudah kami tanamkan di sekolah ini? Misalnya ada musibah, seperti apa Pak? Musibah itu dibantu. Dibantu ya, saling membantu ya, antar sesama ya, sama baik itu nanti wali murid atau baik sesama guru ya Pak ya. Oke. Nomor 7 berarti modal politik. Modal politik apa yang sudah menurut Bapak diterapkan di sekolah ini? Ada tidak selama ini orang Bapak mengadakan musyawarah? Masalah diadakan musyawarah ya, berarti tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri ya Pak ya, diadakan musyawarah. Ya berarti pokoknya setiap ada masalah itu dimusyawarahkan ya Pak ya. Jadi lah Pak, terima kasih ya Pak sekali lagi atas kerjasamanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, terima kasih Bu. Ibu kan sebagai wali murid terima kasih ya di sini Bu. Ibu kan sebagai wali murid, saya ingin melaksanakan wawancara atau mengumpulkan beberapa hal kepada Ibu selepas dari mana kegiatan yang ada di sekolah kami kan, dimana kan sama-sama kita ketahui bahwa setiap sekolah itu mempunyai kekuatan yang bisa digunakan untuk selanjutnya masa depan anak-anak kita. Jadi yang pertama Bu, di sini kan bagi kita ketahui bahwa modal di sini ada 7 Bu. Modal asik modal 7. Yang pertama itu namanya Bu modal manusia. Menurut pengamatan Ibu selama ini kan Ibu sebagai wali murid tuh otomatis Ibu sering lalu ke sekolah ini. Menurut Ibu modal manusia yang sudah ada di sekolah ini berupa apa saja? Begini Bu, sepengetahuan saya sebagai wali murid di sini asal dikatakan orang tua dari murid karena sering datang ke sini. Kalau yang dikatakan modal manusia, pengetahuan saya secara umum guru di sini sudah memiliki pendidikan S1. Kepala sekolahnya itu juga seorang guru yang sangat berkompetensi, punya wibawa yang tinggi. Kemudian siswa-siswanya itu tadi menggambarkan siswa semuanya berperilaku yang baik, bahwa sangat mendukung dengan perilaku masing-masing. Berarti itu sudah termasuk modal manusia ya Bu ya. Nanti berarti bisa kita jadikan untuk angkat ya. Yang kedua Bu, modal fisik. Modal fisik ini itu apa saja menurut amatan Ibu selama ini yang ada di sekolah? Kalau modal fisik yang amatan saya di sekolah ini, kalau modal fisik ruangan ada beberapa ruangan cukup bagus. Seluruhnya dinyatakan cukup bagus, sangat bagus untuk kegiatan baik dalam belajar. Kemudian dilihat dari prasarana, baik buku, seperti anak saya di rumah, kekurangan yang mereka selalu sediakan untuk prasarana dan di sekolah sangat lengkap. Jadi yang ketiga modal finansial, tapi namanya sekolah tidak lepas dari finansial ya Bu ya, atau keuangan. Jadi menurut pengamatan Ibu, modal finansial apa yang sudah dimiliki sekolah ini? Kalau modal finansial
Soal itu kan tadi masalahnya adalah lingkungan. Si pengetahuan saya karena yang saya dengar-dengar di sekolah itu punya yang dikatakan bos. Selain uang bos mereka juga punya kantin. Kantin tersebut sebagian memberi istilah sumbangan kepada sekolah. Kemudian di sana mereka walaupun kecil-kecilan mendirikan yang dikatakan dengan koperasi untuk peningkatan siswa. Berarti masuk yang keempat ya Bu ya, modal lingkungan. Menurut Ibu, modal lingkungan yang sudah disediakan sekolah ini berupa apa saja? Kalau dikategorikan bagaimana, alhamdulillah cukup bagus. Di belakang saya lihat ada situ pohon-pohon yang sudah ditanam sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk anak didik. Kemudian lingkungannya juga alhamdulillah dikategorikan bersih, buangan sejuk. Kemudian di sana nyaman kelihatan anak-anak untuk belajar dari segi dari lingkungannya. Mengenai Bu, modal agama. Modal agama apa yang sudah disediakan di sekolah? Kalau modal agama, karena saya pagi-pagi sering mengantar anak saya ke sekolah ini, di pintu gerbang para guru kelihatannya sudah menyambut anak-anak dengan pembiasaan yaitu budaya salam. Selain itu mereka juga sebagian ada yang melaksanakan sholat duha. Sesudah sholat duha ada juga yang melakukan sholat subuh berjamaah. Kemudian anak yang di sekolah itu secara umum banyak yang sudah mengikuti TPA. Kemudian pada hari Jumat, khusus hari Jumat, para guru membimbing anak tersebut untuk melakukan kultum. Berarti nomor 6 lagi ya, modal sosial. Modal sosial apa saja Bu yang sudah ditanamkan di sekolah ini? Kalau modal sosial itu kan dikategorikan usaha sosial. Nah, seperti anak saya pernah waktu itu sakit satu kali, para guru sangat berantusias untuk melihat keadaan bagaimana perkembangan anak yang sakit tersebut. Kemudian mereka saling memberikan bantuan atau sumbangan, baik daripada masyarakat guru ada yang memberikan bantuan berupa sumbangan untuk rasa sosial kepada anak-anak kami tersebut. Berarti rasa sosialnya kuat ya Bu ya, Ya, cukup tinggi. silaturahminya berarti erat lah. Ya. Oke, yang terakhir ya Bu ya, modal politik. Modal politik apa saja sih Bu menurut Ibu sebagai wali murid yang sudah dijalankan di sekolah ini? Kalau modal politik itu kan ada sistem pasar musyawarah. Nah, di dalam modal politik masalah karyawan itu di bawah semua ada masalah, ada sesuatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, itu selalu dilaksanakan dengan sistem musyawarah. Kemudian komite apabila ada permasalahan baik dia bangunan, komite pertama mengundang para guru-guru, para wali yang lain untuk mengadakan musyawarah baik untuk kebaikan untuk di sekolah maupun yang lainnya, dan seluruh wali murid yang ada mulai dari kelas 1 dan saya sendiri selalu dapat undangan untuk mengadakan musyawarah di bidang masalah politik. Berarti ini sudah kita dapatkan ya Bu ya, 7 modal yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan nanti modal ini kita jadikan kekuatan dan bisa nanti dijadikan untuk perkembangan untuk kedepannya anak-anak kita ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Sama-sama. Oke, sampai jumpa.